Bismillahirrahmanirrahim. Aulia Syekh Susan Mu'alifatul Kitab Syekh Hafid Syekhina wa Barakahina Kiai Mustafa Qadai Syai'ulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin min ya rabbil alamin. Huququl qarabati, hak-hak kerabat. Aqaribul insani, adapun kerabat-kerabatnya manusia, hum ialah adapun mereka, aqarib ialah dzawu rahimihi, ialah orang yang mempunyai hubungan famili. Wa qad amara, dan sungguh memerintah siapa Allahu Allah ya biwaslir rahimi, dengan menyambung silaturahim. Wa naha, dan melarang siapa Allah an qat'iha, dari memutus ar-rahim. Qala dawuh, qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu berfirman siapa Allah Gusti Allah taala, ana adapun saya ar-rahmanu ialah maha pengasih, wa hadhihi rahimu, adapun ini rahim ialah ishtaqaqtu, yang mengambil siapa aku laha dari rahim, isman kepada nama, min ismi dari namaku, paman maka adapun orang, wasola yang menyambung siapa man terhadap rahim, wasoltu maka ialah menyambung siapa aku kepada man, waman dan adapun orang, qata'a ialah memutus siapa man kepada ar-rahim, batattuhu maka memutus siapa aku terhadap man. Falihada, maka karena ini yang bagi seharusnya seyogjanya lil insani, bagi manusia, apa mura'atul huquqihim, memelihara hak-hak mereka aqarib, wal qiyamu, dan menegakkan biha dengan aqarib, dengan hukuk. Fala yu'di, maka tidak menyakiti siapa insan ahadan kepada seorang pun minhum dari aqarib, bifi'lin dengan perbuatan, au qaulin atau pengucapan. Wa ayyatawaddu'a, dan harus merendahkan siapa insan lahum kepada aqarib. Wa ayyatahammala, dan bersabar menanggung siapa insan adahum kepada gangguannya aqarib, walau tatawalu, sekalipun terus menerus siapa aqarib alaihi atas adanihim. Wa ayas'ala, dan hendaklah bertanya siapa insan aman pada seseorang, ya ghibu yang tidak ada siapa man minhum dari aqarib. Wa ayyusa'idahum, dan membantu siapa insan hum kepada aqarib fil husuli, di dalam mencapai ala ma'arifihim, atas kebutuhannya aqarib. Idza qadara, jika mampu siapa insan, wa yamna'a, dan mencegah siapa insan anhum dari aqarib ad-darara, kepada bahaya, mata kapanpun amkana, memungkinkan siapa insan. Wa inkanu, dan jika ada siapa aqarib ghaira muhtajina, ialah tidak membutuhkan ila syai'in, kepada sesuatu min dalika, dari itu mazkur, fa alaihi, maka ialah bagi insan ayyata'ahadahum, adapun mengusahakan siapa insan hum kepada mereka biziarati, dengan berkunjung. Jadi hak-hak kerabat ya, kerabat sanak keluarga, kerabat atau sanak keluarga adalah orang yang memiliki hubungan famili dengan kita, orang-orang dekat kita, keluarga kita, aqarib. Allah memerintahkan, sungguh Allah telah memerintahkan untuk menyambung tali persaudaraan dan melarang memutuskan tali persaudaraan. Dawuhnya Nabi dawuh ini dawuh Gusti Allah. Ini namanya hadis qudsi. Yang hadis qudsi itu apa? Dawuhnya Allah tapi melalui Nabi dulu. Itu hadis qudsi itu hadis dawuhnya Nabi yang menjelaskan tentang dawuh Gusti Allah, bukan Quran. Kan gitu, hadis qudsi. Hadis qudsi bukan Quran, tapi dawuhnya Allah yang terus didawuhi Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi berkata, Allah itu berkata gini ya gitu loh. Dawuhnya Allah ini tadi, ana rahman
Aku itu adalah zat yang maha pengasih. Wa hadhihi rahim istaqaqtu laha isman min ismi. Aku dan kata ar-rahim itu aku ambil dari namaku ar-rahim. Barang siapa yang menyambung sanak famili ar-rahim, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan sanak famili, maka aku akan memutusnya dari rahmatku. Nanti gitu kita sambung kita sambung. Dan seyogyanya untuk bagi manusia untuk memelihara persaudaraan, maka jangan sampai kita menyakiti mereka baik perbuatan ataupun perkataan gitu. Karena apa Kang? Kita berbuat baik kepada saudara kita karena perintah Allah kan itu. Bukan karena dia baik kepada kita, bukan karena dia baik kepada kita ya kita baikin Kang. Kalau dia burukin kita ya tak burukin lagi ya, kayak gitu. Kita berbuat baik kepada kerabat kita karena perintah ya Allah, perintahnya Nabi suruh kita berbuat baik kepada kerabat kita. Ya paham ya. Kalau kerabat kita nyakitin kita Kang ya ini, dan juga harus bersikap apa? Bersikap rendah hati dan bersabar terhadap mereka sekalipun mereka itu menyakiti kita. Kerabat-kerabat kita, paman kita atau siapa kita, kakak kita nyakitin kita nyakitin balik apa kita berbuat baik kepada mereka? Kita baiki apa kita sakiti? Baiki. Jika dia nyakiti kita tetap kita baiki. Karena apa? Perintah Allah nyuruh baikin kerabat kita. Dan bertanya jika mereka itu tidak ada yang maksudnya, aduh di mana ini kok nggak lama nggak muncul gitu, kita tanyain gitu. Terus membantu mereka ketika mereka membutuhkan. Jika kita mampu kita bantu apapun yang kebutuhan keluarga kita, kerabat kita mampu bantu ya kita bantu gitu. Jangan cuek. Dan mencegah sesuatu yang membahayakan bagi mungkin. Semacam contoh gini, kita tahu bahwasanya ada dugaan bahwasanya ada maling bawa kapak atau bawa itu namanya buat nyongkel itu apa namanya? Nah itu apa namanya? Linggis. Nah, bawa linggis. Terus mondar-mandir di depan rumah kerabat kita. Terus kita cuek aja. Boleh nggak? Nggak boleh ya, kita terus nggak boleh cuek. Katanya ini maling ini. Nah, maling ini ya kita cegah. Malingnya jangan sampai masuk ke rumah kerabat kita itu tadi. Terus dan jika mereka memerlukan hal-hal yang di atas, baiknya kita bersungguh-sungguh dengan inginnya berkunjung ke rumah mereka, sering ziarah, sering apa ya, berkunjung ke rumah kerabat-kerabat, nyambung tali silaturahim itu tadi. Terus lanjut hukukul jirani, jiran hak-hak tetangga. Makanya kayak di bahasa Malaysia jiran, negeri tetangga maksudnya. Hukukul jirani, hak-hak tetangga. Al jaru adapun tetangga ialah man orang, jawarat yang berdekatan, apa daru rumahnya man, daroka kepada rumahmu ila arba'ina sampai 40. Apa nih daron omai mingkuli janibin dari segala penjuru, walahu dan ialah bagi jar alaika wajib atas kamu hukukun adapun beberapa hak minha ialah diantaranya hukuk ang tabda'ahu adapun harus memulai siapa kamu kepada jar bisalami dengan salam, wa ang tasna'a dan agar berbuat siapa kamu ma'ahu serta jar al ma'rufa kepada kebaikan, wa ang tukafi'a dan menyeimbangkan siapa kamu kepada jar ala ma'rufi atas kebaikan jar idza bada'aka jika memulai siapa jar ka kepadamu bi dengan ma'ruf, wa ang tu'addi dan menunaikan siapa kamu malahu kepada hartanya jar alaika wajib atas kamu minal huquqi dari beberapa hak al maliyati yang bersifat harta, wa ang ta'uda dan menjenguk siapa kamu kepada jar idza marada jika sakit siapa jar, wa tuhanni'ahu dan memberi selamat siapa tani'ah itu kayak
Upin Ipin Tania, selamat. Gitu. Dan memberi selamat siapa kamu kepada jar idza fariha, jika bahagia siapa jar, wa tu'azziyahu, dan menghibur siapa kamu, takziah kan menghibur. Tujuannya menghibur. Wa tu'azziyahu, dan menghibur siapa kamu kepada jar idza usiba, jika ditimpa musibah siapa jar. Di tetangga. Tetangga itu siapa toh? Orang-orang yang berdekatan rumahnya dengan kita. Sekira 40 rumah dari berbagai penjuru. Dari sini rumah kita. Ke timur 40 rumah itu tetangga kita. Ke utara 40 rumah, 40 itu tetangga kita. Itu pokoknya timur, barat, selatan, utara, semua itu tetangga kita. Yang 40 rumah tadi loh. Itu tetangga kita. Dan di antara hak-hak tetangga itu harus dilakukan seorang muslim adalah memulai dari salam. Ketika bertemu uluk salam, minimal tanya kabar apa gimana, uluk salam lah. Dan berbuat baik kepada tetangga, membalas kebaikannya apabila dia telah mengawali perbuatan baik. Kita balas, ngapii gendi, ngapii wong sing ngapii awak dhewe, kita apii lagi gitu. Terus memberikan hak-haknya yang bersifat harta, seperti membayar hutang. Kalau kita punya hutang ya kita bayar. Ada apa kita hak-hak harta itu kita penuhi. Dan menjenguk tetangga apabila sakit. Nah, itu haknya tetangga kita. Ada yang sakit kita jenguk. Dan turut berbahagia jika tetangga kita bahagia. Kalau di daerah kita kan tetangga bahagia ya ribet kita. Ya, nggak boleh, harus kita ikut bahagia. Ketika tetangga kita bahagia, kita harus juga ikut bahagia. Jika terus ketika berduka cita juga ketika kita menghibur ketika tetangga kita ada yang lagi sulit, ada musibah. Jangan kita syukurin nggak boleh. Iri itu namanya hasud. Wa alla yata'ammada, dan tidaklah menjaga siapa kamu an-nadhra, kepada melihat ila nisaihi, kepada perempuannya jar, walau kunna, sekalipun ada siapa nisa, ialah khodaman, pembantu lahu baginya, wa angtastura, dan menutup siapa kamu auratahu, kepada auratnya, keburukannya jar, wa angtarudda, dan menolak siapa kamu anhu darinya al makruha, kepada sesuatu yang tidak disenangi biqadri ma, dengan kadar tastati'u, yang mampu siapa kamu, wa angtuqabila, dan menjumpai siapa kamu kepada jar bil basyasyati, dengan wajah yang berseri-seri, aweh, sumeh, wahul ihtirami, dan memuliakan. Dan janganlah kamu mengarahkan pandangan terhadap wanita-wanitanya tetanggamu, sekalipun wanita tersebut adalah pembantunya. Makanya kita nggak boleh melihat ya anaknya, terus istrinya, bahkan pembantunya. Jangan kita belalaan matanya itu loh, melihatin gini gitu loh. Nggak boleh. Kalau dilihat aja ya apa-apa, tapi ya dilihatin terus itu loh ya nggak boleh itu. Risih toh, tetanggamu pasti risih. Nah, istrinya dilihatin terus. Dan hendaklah kamu menutupi auratnya tetanggamu, keburukan, aib-aibnya kita tutup. Jangan kita rasani malahan. Diceritain, kita viralkan, ini nggak boleh. Dan kamu hindari sesuatu yang dibenci saudaramu semampumu. Oh, tetanggaku benci kalau aku gini, jadi aku jangan gini kan gitu. Aku tetanggaku benci kalau aku dengerin sound keras-keras, ya kita dengerin sound pelan-pelan semampu kita kan gitu. Ya Allah, dan berwajah manis ketika berjumpa, bil basyasyah wal ihtiram, kita apa ya, berwajah seri-seri itu ketika ketemu, dan memuliakan. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man, adapun siapa orang, adapun barang siapa, ialah karena yang ada siapa orang, yu'minu yang beriman siapa man billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, falyukrim maka muliakanlah siapa man jarahu kepada tetangganya.
Dawuhnya Nabi, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tetangganya, kan gitu. Kenapa kita muliakan tetangga? Karena perintah Nabi, perintah Allah, kan gitu. Kalau tetangga kita burukan kepada kita, kan kita tetap baikin. Di sini nggak harus tetangga Islam, tetangga yang bukan Islam pun, non Islam pun, bahkan yang tidak mengakui Tuhan pun tetap kita wajib muliakan, gitu. Paham toh? Kan gitu. Perempuan, laki-laki, anak-anak, sepuh, apa sukunya apapun, tetap kita wajib hormati tetangga kita. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibril yusini bil jari hatta donangtu ma annahu sayuwarithahu. Allah mazala, tidak henti-hentinya siapa Jibril, malaikat Jibril, yusini, ialah memberi wasiat siapa malaikat Jibril ni kepadaku, bil jari, dengan tetangga, hatta dunangtu, sehingga menyangka siapa aku, annahu, bahwasanya jar sebenarnya Jibril, ialah sayuwarithahu, akan memberi warisan kepada siapa Jibril, kepada jar. Diriwayatkan hadis, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi, bahwasanya Nabi pernah berkata, tidak hentinya malaikat Jibril itu berwasiat kepadaku mengenai tetangga, sehingga aku menyangka Jibril akan memberi warisan kepada tetangga. Maksudnya kan itu Nabi Muhammad itu diwasiati terus sama malaikat Jibril, suruh tadi apa, tetangga, sehingga Nabi itu menyangka bahwasanya malaikat Jibril itu akan memberikan hak waris kepada tetangga. Karena waris kan kepada anak turunnya atau ahli waris. Nabi itu mengira bahwasanya, wah ini tetangga ini masih, kalau mati berarti dikasih warisan ini berarti ya. Sampai ya, sakingnya gitu. Wah, setelah pun besok tentang apa? Tentang adabul muasyarah. wallahu alam bisawab. Ya, sidik-sidik.